AIKU, CEPT, dan juga AFTA. Dan dia ini salah satu kuncinya kenapa dia bisa maju juga mengupayakan alih teknologi terbaru dan pengetahuan. Jadi selama 30 tahun membangun kemitraannya dengan TMC, antara TMC dan Toyota Astra Motor ini tadi, mereka usahanya semakin maju dan maju. Gitu. Yang berikutnya, mengembangkan potensi lokal gitu. Potensi lokal ini apa aja? Ya, apa yang menjadi potensi atau andalan di wilayah-wilayah lokal? Nah, kalau di sini kan harapannya apa yang menjadi komoditas lokal itu bisa diserap oleh pasar internasional gitu kan. Cara masuknya gimana ya? Kita harus mengembangkan potensi lokal itu tadi. Halo, tes. Oke. Dengar ya ini ya. Kok kayaknya sepi-sepi aja. Oke. Iya, jadi potensi lokal itu tadi kan. Nah, ketika nanti perusahaan multinasional itu sudah memasuki negara-negara berkembang dan masuk ke wilayah-wilayah lokal, maka mereka ini juga harus membawa tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility. Jadi gimana? Jadi kan tadi potensi lokal sudah berkembang tuh, kemudian dia sudah tersebar di berbagai negara misalnya, atau sudah bermitra dengan perusahaan multinasional, atau sudah mengikuti beberapa afiliasi corporation kayak gitu. Nah, setelah kita sudah berkembang seperti itu, pasti nanti ada yang namanya corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial yang harus ditanggung oleh perusahaan-perusahaan tertentu gitu. Misalnya nih ya, yang dulu sudah pernah saya singgung di beberapa pertemuan sebelumnya itu tentang bagaimana Telkom yang membangun CSR atau corporate social responsibility-nya ini di Surabaya. Dia membangun taman yang indah sekali, Taman Bungkul. Yang di situ itu nggak cuma hanya berfungsi sebagai taman di mana orang bisa duduk-duduk, kemudian cari cemilan, terus habis itu jogging atau apalah di situ. Tapi di situ juga bisa internetan dengan produknya Telkom gitu, karena mereka punya SPD maka dipasang di situ WiFi yang bisa diakses oleh orang umum tanpa bayar. Nah, itulah yang dilakukan, itulah yang dinamakan dengan CSR. Jadi mereka ada tanggung jawab sosial karena ketika ketika perusahaan itu melakukan bisnisnya, maka pasti secara langsung atau tidak langsung mereka itu bakal uh, langsung atau tidak langsung itu bisa merugikan kita, entah itu secara duit pasti kita diserap oleh mereka kan, kita dimanfaatkan oleh mereka gitu. Nah, terus habis itu waktu juga kadang-kadang kita mendengarkan promosinya mereka, kita menggunakan produknya mereka, itu kan juga waktu. Terus kadang juga terkena limbah, nah kayak gitu-gitu. Nah, untuk membayar dalam tanda kutip dosa-dosanya mereka itu, mereka harus melakukan CSR itu tadi, harus ada tanggung jawabnya. Gitu. Nah, kemudian yang berikutnya,
Oke, yang berikutnya adalah restrukturisasi ruang lingkup organisasi industri. Dengan adanya pasar global ini tadi, dan kita juga cangkupannya itu nggak cuman lokal aja. Nah, itu kan pastinya nanti ada beberapa hal yang berubah, entah itu dari struktur internalnya kita, bagaimana kita berhubungan dengan mitra yang lainnya yang ada di luar negeri, atau segmen atau pasar kita yang ada di luar negeri, itu kan nanti pasti ada perbedaan. Nah, di sini kita juga harus menstruktur ulang atau restrukturisasi ruang lingkup organisasi industri gitu. Oke, ini penjelasannya bisa dibaca lebih lanjut di halaman 8.41. Ada beberapa juga yang di-emphasize atau ditekankan di sini nih. Nah, ini ada 5 kategori industri yang bisa juga dibaca di sini. Ada padat sumber daya alam, padat tenaga kerja, dan lain-lain. Ini. Nah, kemudian juga untuk supaya bisa bersaing di pasar global, kita juga harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, untuk meningkatkan sumber ya, jadi kan kita tadi sudah ngomongin soal bagaimana kita harus aware atau peduli dengan sumber daya alam kita. Kita sudah tahu potensi lokal kita. Kita sudah tahu bahwa kita ini unggul di bidang pertanian dan agribisnis. Nah, selain dari modal-modal alam itu tadi, modal manusianya ini, maksudnya sumber daya manusianya ini juga harus diperhatikan. Kalau dari segi pribadi kita, yaitu berarti kita harus bisa meningkatkan diri kita sendiri, meningkatkan pengetahuan kita, biar nggak gaptek, terus habis itu meningkatkan kedisiplinan kita. Kalau biasanya kerjanya telat, terus sekarang nggak boleh telat. Kalau biasanya malas, kita sekarang nggak boleh malas, kayak gitu. Nah, itu kalau dari kitanya sendiri. Kemudian, kalau dari perusahaan, biasanya mereka juga harus bisa mengadakan job training atau pelatihan kerja gitu. Misalnya nih, kalau misalnya saya dulu jadi jurnalis ya, ada yang dinamakan dengan ada yang namanya pelatihan menulis gitu. Jadi gimana caranya menulis dengan lebih baik gitu. Caranya seperti apa? Nah, itu diajari oleh perusahaan. Jadi mereka mendatangkan pakar-pakar penulis yang terkenal gitu, wartawan-wartawan yang terkenal. Terus habis itu diajak untuk langsung terjun ke lapangan dan menorehkan itu tadi kata-kata menjadi tulisan yang baik gitu. Nah, kalau misalnya di bidang yang lain seperti apa, yaitu bisa diterapkan di misalnya di pabrik gitu. Cara apa ya? Kalau pabrik saya kurang tahu nih. Ya pokoknya gitulah. Pokoknya harus bisa mengadakan pelatihan kerja. Itu yang biasanya diusahakan oleh perusahaan. Dan entah itu formal atau informal, itu bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jadi ada dua arah ya. Jadi kita sendiri sebagai individu harus bisa menerima atau fleksibel, harus bisa meningkatkan kualitas diri, dan dari perusahaannya sendiri juga harus bisa melakukan job training atau pelatihan-pelatihan kerja seperti yang itu tadi. Yang berikutnya yaitu meningkatkan profesionalisme. Wah, ini jelas ini. Nggak mungkin kalau misalnya kita bisa perusahaan melaju dengan sebegitu hebatnya, tapi nggak ada profesionalitas kerja. Kemudian ada juga memperbesar peranan industri kecil dan rumah tangga. Ini sama seperti halnya dengan UKM ya. Jadi peranan-peranan industri kecil ini tadi harus dibantu gitu. Jadi bukan hanya industri yang besar aja yang bisa bergerak di pasar global, tapi industri kecil juga bisa. Contohnya saya punya teman itu ada yang punya usaha tasnya itu dari atau karungnya beras itu loh, yang kayak anyaman plastik kecil-kecil gitu, sarungnya beras, karungnya beras. Nah, itu dibikin jadi tas. Tapi ya bukan gitu terus habis itu dikasih